tanda-tanda nyata kemunculan Dajjal sudah dekat. Dajjal merupakan sosok eskatologi Islam yang nantinya muncul di akhir zaman. Kehadirannya menjadi tanda bahwa dunia sudah memasuki akhir zaman dan tinggal menunggu waktu terjadi kiamat besar. Keberadaan dan kemunculan makhluk bermata satu ini diimani oleh umat Islam. Namun tidak ada yang mengetahui pasti di mana keberadaan kini, serta kapan Dajjal akan keluar dari persembunyiannya. Namun Nabi Muhammad SAW sudah mengabarkan tanda-tanda alam Dajjal akan muncul dan membuat kerusakan di bumi. Satu di antara tanda-tanda ini sudah mulai tampak. Ini menjadi peringatan bagi kaum mukmin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar terhindar dari fitnahnya. Apakah tanda alam tersebut? Berikut ulasannya. Menyusutnya Danau Tiberias. Salah satu fenomena alam yang menandai kemunculan Dajjal adalah menyusutnya Danau Tiberias. Secara geografis wilayahnya terletak di Palestina dan Suriah, namun saat ini sudah dikuasai oleh Israel. Sungai yang disebut juga dengan Sungai Galili ini kini digunakan oleh penduduk Israel untuk pertanian, perkebunan, air minum, dan sanitasi. Ironisnya, sungai ini debitnya sekarang kian menyusut. Hal ini disebabkan karena rendahnya curah hujan di wilayah tersebut, serta populasi warga Israel yang justru mengalami peningkatan. Hal ini tentu bukan menjadi bencana bagi warga Israel saja, namun juga umat Islam. Pasalnya dengan keringnya Danau Tiberias menjadi tanda bahwa sosok yang tidak diinginkan akan segera muncul. Ya, Dajjal laknatullah. Hadis dari riwayat Imam Muslim dari Fatimah binti Qais bahwa beliau radhiyallahu anhu berkata, bahwa seorang yang bernama Tamim ad-Dari mendatangi Nabi menceritakan tentang pertemuannya dengan Dajjal. Tamim berlayar selama 30 hari dan terdampar di sebuah pulau di arah timur matahari. Di pulau tersebut, Tamim bertemu dengan sosok yang bernama Dajjal dan mempertanyakan perihal Danau Tiberias. Beritakan kepadaku tentang Danau Tiberias. Kami pun berkata, tentang apanya yang ingin kau ketahui? Dia berkata, apakah di sana ada airnya? Kami menjawab, danau itu banyak airnya. Dia berkata, ketahuilah, airnya tak lama lagi akan habis. Hadis riwayat Imam Muslim. Terjadi kekeringan selama 3 tahun. Sebelum kemunculan Dajjal, peristiwa alam yang akan terjadi adalah kekeringan panjang 3 tahun sebelum kemunculannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menahan air dari langit. Kondisi ini terjadi secara bertahap, di mana pada tahun pertama Allah menahan sepertiga air hujannya. Pada tahun kedua, langit akan menahan 2/3 dari air hujannya, dan tahun ketiga langit akan menahan air hujannya semuanya. Tidak terbayangkan kondisi pada saat itu, mengingat air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Nabi SAW bersabda, 3 tahun sebelum keluarnya Ad-Dajjal, langit akan menahan sepertiga dari air hujannya, dan bumi menahan sepertiga dari tumbuhan-tumbuhannya. Pada tahun yang kedua, langit akan menahan 2/3 dari air hujannya, dan bumi akan menahan 2/3 dari tumbuhan-tumbuhannya. Pada tahun yang ketiga, langit akan menahan air hujan semuanya, dan bumi juga akan menahan tumbuhan-tumbuhannya semuanya. Tahap-tahap yang terjadi ini memperlihatkan bagaimana skema perubahan iklim yang terjadi di bumi. Namun, jika manusia biasa menyebutnya perubahan iklim, maka sebenarnya itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menahan rezeki berupa air. Terjadi kelaparan panjang. Bisa dipastikan apa yang terjadi setelah kekeringan. Pastinya manusia akan mengalami kelaparan hebat. Pasalnya, tanpa air,
tumbuhan dan ternak tidak dapat bertahan hidup, apalagi sudah dijelaskan dalam hadis di atas bahwa Allah memerintahkan bumi untuk menahan tumbuhan-tumbuhan untuk tumbuh di atasnya. Sesungguhnya 3 tahun sebelum kemunculan Ad-Dajjal, di tahun pertama langit menahan sepertiga air hujannya, bumi menahan sepertiga hasil tumbuhannya, dan di tahun kedua, langit menahan 2/3 air hujannya, dan bumi juga menahan 2/3 hasil tanamannya. Dan di tahun ketiga, langit menahan seluruh yang ada padanya, dan begitu pula bumi, sehingga binasalah setiap yang memiliki gigi pemamah dan kuku. Makna dari binasalah setiap yang memiliki gigi pemamah dan berkuku adalah hewan yang dapat memberi protein bagi manusia. Hewan-hewan seperti kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta akan binasa karena mereka juga tidak memiliki makanan untuk bertahan hidup. Bagaimana dengan makanan kaum mukmin? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan perut mereka dengan makanan layaknya makanan penghuni langit. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, akan tetapi mereka membaca tasbih dan mensucikan Allah, dan itulah makanan dan minuman kaum beriman saat itu, tasbih dan takdis.